Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah tafsir ayat dan hadis tentang ekonomi yang beranggotakan Vinka Febrianingrum NIM 1952 21288, kemudian Ineh Khairiyati NIM 1952 21294, kemudian ada saya Nur Hadi NIM 1952 21310, kemudian yang terakhir ada Dewi Dayanti NIM 1952 21317. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang produksi dalam Islam. Produsen itu sendiri diambil dari kata natoja yang artinya menggabungkan atau mengadakan sesuatu. Produksi itu dapat diartikan juga sebagai pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan dari penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Landasan dari produksi ada di Quran surat Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Di sini ada beberapa tafsir tentang landasan produksi ini. Yang pertama itu dari Kementerian Agama. Penafsiran ayat tersebut bukan dalam hal produksi, melainkan merupakan tafsir dalam ayat sains. Kementerian Agama lebih memfokuskan pembahasannya pada unsur-unsur kimia yang ada di dalam besi tersebut. Di dalam tafsir kita dapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan kepada manusia besi, suatu karunia yang tidak terhingga nilai dan manfaatnya. Dengan besi ini maka dapat dibuat berbagai macam keperluan manusia, sejak dari yang besar sampai yang kecil, seperti berbagai macam kendaraan di darat, di laut, dan di udara, keperluan rumah tangga, dan juga sebagainya. Yang kedua itu ada tafsir dari buku-buku seperti ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah dan kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi Islam. Mereka menafsirkan bahwa ayat ini itu merupakan ayat tentang produksi. Jadi menyebut ayat ini sebagai ayat produksi. Yang ketiga itu menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menguraikan tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci dan neraka, yaitu agar manusia menegakkan keadilan dan hidup dalam satu masyarakat yang adil. Allah juga menciptakan besi untuk dijadikan alat penegak keadilan, berdampingan dengan infak dalam melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada tafsir dari Al-Muntaqab. Besi merupakan kekuatan yang dapat membahayakan dan dapat pula menguntungkan manusia. Jadi besi itu merupakan logam yang paling cocok untuk bahan senjata serta peralatan perang, menunjang kemajuan peradaban.
Komponen besi jika masuk ke dalam proses pembentukan klorofil, maka dapat membuat tumbuhan bernafas dan menghasilkan fotoplasma. Nah, dari situlah zat besi kemudian masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan. Yang terakhir itu adalah tafsir dari Al-Misbah menguraikan ayat tersebut tentang manfaat besi yang terkesan ada nuansa ekonomi di sana. Salah satu pesan keadilan yang harus kita wujudkan adalah menegakkan keadilan ekonomi dan terbangunnya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat itu sendiri. Perbincangan tentang sosok Nabi Daud dalam berbagai ayat seolah menjelaskan bahwa Nabi Daud ialah seorang yang produktif. Kemampuannya mengolah besi menjadi barang-barang yang bermanfaat meneguhkan gelarnya sebagai manusia produktif tersebut. Berikut firman Allah di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamnahu san'ata labbusil lakum litohsinnakum min ba'sikum fahal antum syakirun, yang artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Kata labus pada mulanya digunakan untuk segala sesuatu yang dipakai, tetapi makna ini menyempit sehingga ia hanya dipahami dalam arti alat yang terbuat dari besi yang dipakai dalam peperangan sebagai perisai. Tampaknya kaitan ayat tersebut dengan produksi adalah pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi. Selanjutnya, menurut Quraisy Shihab, di akhir ayat terdapat kata syakirun bukan tashkurun. Menurut penulis Al-Misbah, penggunaan kata syakirun mengisyaratkan bahwa anugerah yang sedemikian besar menuntut bukan hanya sekali dua kali syukur, tetapi kesyukuran mantap dan berkesinambungan. Produksi hakikatnya adalah membuat sesuatu memiliki nilai tambah. Sesuatu yang mungkin kurang berharga menjadi lebih berharga, sesuatu yang kurang berdaya guna menjadi lebih berdaya guna, bahkan bisa melipat gandakan daya guna tersebut. Menurut M.A. Manan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum. Lebih luas menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama, dan banyak hal-hal lainnya. Perbedaan konsep produksi dalam ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis lebih jelas ketika M. Amanan membahas tentang faktor-faktor produksi. Ia menyebut unsur-unsur yang menjadi faktor produksi tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam konsep ekonomi kapitalis. Perbedaan tampaknya terletak pada pemaknaan unsur-unsur tersebut. Satu, tanah. Islam mengakui tanah sebagai satu faktor produksi, tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Memang benar tidak ada bukti bahwa Islam tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern. Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi. Ia hanya mengakui diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, suatu kesejahteraan yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Yang kedua ada tenaga kerja. Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di dalam setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi yang dianut. Islam tidak pernah memandang buruh karena statusnya menjadi rendah dan karena dapat diperlakukan semena-mena. Oleh sebab itu, relasi buruh dan majikan harus mengacu pada nilai-nilai syariat Islam. Yang ketiga itu ada modal.
Aturan di dalam konsep ekonomi Islam dalam hal bunga sangat jelas. Modal harus bebas dari bunga. Bunga tidak diperkenakan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi, dan distribusi. Dengan demikian, karena adanya unsur keuntunganlah, maka modal dapat tumbuh bahkan dalam perekonomian yang bebas bunga seperti Islam. Islam dapat mengkompromikan kedua pembentukan modal yang bertentangan. Modal memainkan peran yang sesungguhnya dalam proses produksi. Kemudian Thohir Abdul Muhsin Sulaiman menjadikan Quran Surat Al-Kahfi ayat 92-97 sebagai ayat yang berbicara tentang masalah produksi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 92-97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Artinya ayat 92, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Kemudian ayat 93, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti dengan pembicaraan. Ayat 94, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Kemudian Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, yaitu manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Kemudian ayat 96, berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Kemudian ayat 97, maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Ayat di atas tadi berisi tentang bagaimana seorang manajer memainkan peran-perannya sebagai manajer, membangun kerjasama tim yang solid dan kokoh sesama anggota tim, sehingga didapatkan apa yang direncanakan dapat terwujud. Dan kata lain, melalui ayat ini kita diajarkan bahwa jika produksi adalah sebuah proses untuk menghasilkan sesuatu yang tidak saja bermanfaat, tetapi juga bernilai, maka dibutuhkan seorang manajer yang berfungsi mengatur bagaimana proses itu dilakukan, yang mana di dalamnya itu ada perencanaan, pelaksanaan, kontrol, pengkontrolan, dan evaluasi. Berkaitan dengan produksi ini, baiknya kita mencermati tesis yang berjudul Produksi dalam Islam yang ditulis oleh Rustam Effendi, yaitu produksi adalah tindakan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang maupun jasa.
Keadilan ekonomi yang merupakan prinsip fundamental sistem ekonomi Islam berinteraksi secara signifikan dengan keadilan dalam kegiatan produksi yang mencakup antara lain harga yang adil atau as-saman al-adil, kemudian upah yang adil al-ajr al-adil, dan laba yang adil atau rib al-adil. Tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk maslahah individu, yaitu self interest, dan maslahah masyarakat, yaitu social interest. Kemudian maka sistem produksi dalam perspektif Islam memiliki beberapa prinsip yang ada di Al-Quran, Sunnah, dan kontribusi pemikiran sarjana Muslim. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sangat memperhatikan dalam masalah produksi. Kegiatan produksi itu merupakan mata rantai dari kegiatan konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang serta jasa, kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Tanpa kegiatan produksi, kegiatan ekonomi akan terhenti. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya saja, tetapi juga moralitas. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana yang digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Produksi dalam Islam itu tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan saja, seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis. Kemudian dalam perspektif Islam, yang paling utama tampaknya adalah pada hal kemanfaatan atau maslahah, yaitu bagaimana barang atau jasa yang dihasilkan itu dapat melahirkan sebesar-besarnya manfaat bagi kemanusiaan. Apa implikasi mendasar dari konsep produksi Islam? Di antaranya yang pertama, kegiatan produksi itu terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Kemudian ketiga, permasalahan ekonomi muncul bukan karena kelangkaan saja, tetapi lebih kompleks lagi. Dalam ekonomi konvensional dikenal dengan teori Pareto optimally, yang merupakan kriteria efisiensi yang dicetuskan oleh V. Pareto, yakni menyatakan bahwa kriteria efisiensi akan terjadi bila tidak dilakukan reorganisasi sehingga masing-masing pihak akan merasa sejahtera. Dalam masyarakat, kriteria efisiensi Pareto tidak diterima karena terjadi timpang atau tidak meratanya kondisi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat, dan menunjukkan bahwa kesejahteraan yang dirasakan kelompok kaya lebih tinggi dibandingkan kelompok miskin. Padahal ajaran Islam memiliki komitmen tinggi terhadap kesejahteraan secara menyeluruh, baik bagi kelompok si kaya maupun kelompok si miskin. Terlebih lagi memberi perhatian kepada yang miskin. Satu teori lagi yang berbenturan dengan sistem ekonomi Islam, yaitu teori given demand hypothesis. Nah, di teori ini produsen dituntut memberi kepuasan secara maksimum kepada pelanggan. Padahal dalam konsep ekonomi Islam tidak ada seperti itu. Produsen hanya merespon yang benar-benar menjadi kebutuhannya saja. Selanjutnya ada Yusuf Qaradawi juga menggariskan prinsip moral yang bertumbuh pada dua hal penting. Yang pertama yaitu berproduksi pada lingkungan yang halal. Yang kedua memberi perlindungan pada kekayaan alam. Lalu ada Monzel Haf, itu juga menyatakan tujuan produksi yaitu untuk kesejahteraan manusia baik secara material, moral maupun spiritual.
Menurut Henry Pianto, produksi adalah menciptakan manfaat atas sesuatu benda, sementara konsumsi adalah pemakaian hasil produksi tersebut. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungannya setinggi-tingginya. Optimalisasi falah harus menjadi tujuan produksi dan juga konsumsi. Dengan mengutip Siddiqi, tujuan produksi yaitu yang pertama, pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan masa depan. Yang keempat, persediaan bagi generasi mendatang. Yang kelima, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan negara dalam perspektif ekonomi Islam sangat penting, yaitu pada saat produksi masyarakat sedang berada pada tingkat yang paling rendah, negara itu sangat dibutuhkan. Sebaliknya, apabila produksi sudah baik, keberadaan negara pun sudah tidak lagi dibutuhkan. Nilai-nilai Islam dalam produksi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan. Produsen dilarang keras memproduksi barang dan jasa yang menimbulkan kemafsadatan dan kerusakan bagi manusia. Produsen harus memastikan bahwa produknya akan membawa kemaslahatan bagi manusia dan alam semesta dengan segala isinya.